KBR Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea nih mau ngobrolin soal viralnya perundungan sambil live TikTok. Nah, bagi sebagian orang emang kayaknya nge-live di sosial media itu adalah suatu keasikan sendiri gitu ya, kayak misalnya di TikTok gitu. Nah, tapi nggak jarang juga nih fitur live di media sosial ini bisa jadi sumber cuan. Sayangnya di Bandung ada remaja yang menggunakan momen live ini sambil melakukan aksi bullying atau perundungan. Nah, kalau melansir CNN, Kapolsek Bojongloa Kidul Ari Purwantono mengkonfirmasi kalau korban dari aksi perundungan adalah anak di bawah umur. Sedangkan kedua pelaku yang tadi ngelakuin live itu masih dalam tahap penyelidikan oleh kepolisian. Nah, meski saat live itu bermunculan komentar seperti meminta pelaku untuk menghentikan perundungan, tapi desakan dari netizen ternyata tidak menghentikan aksi dari pelaku. Nah, pada kesempatan berbeda, pelaku malah mengeklaim kalau omnya atau pamannya itu seorang jenderal dan dia mengaku tak peduli jika dibui atau dipenjara. Nah, kita mau bahas lebih lanjut soal perundungan di media sosial, tapi setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama komentar dari @lewxx. Polisi selidiki aksi perundungan di Bandung yang disiarkan live medsos. Lanjut @kayxx. Woi pelaku pembelian, apa gak mikir? Udah gede mau jadi apa? Apa gak malu kalau nanti yang kamu bully malah lebih sukses daripada lo? Malu. @aguxx. Pembuli itu biasanya berkelompok dan mereka mencari objek itu teman atau anak di sekitar mereka yang dianggap lemah dan gak bakal ngelawan. Buat nunjukin kalau mereka lebih dominan atau berkuasa. Saya penyintas bully dan teman-teman pelaku bully dulu sekarang malu kalau ketemu saya. Lanjut @icexx. Karena kenakalan anak-anak masih dinormalisasi baik sama guru maupun ortunya. Sekarang ada gak ortu pelaku bully yang minta maaf terus ngehukum anaknya karena bikin malu? Jarang. Yang ada mah kalau bisa victim blaming ortu dan korban. Yang terakhir @ratxx. Bully itu memang menakutkan. Saya korban bully. Walaupun gak parah tapi udah sampai jadi ibu-ibu begini masih keingetan. Ingat bagaimana sakit hatinya, malu, takut, dan gak pede kadang-kadang masih muncul. Gak kebayang mereka-mereka yang menjadi korban bully yang parah. Pelaku bully itu penjahat. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai perundungan yang dipertontonkan di media sosial itu dianggap sebagai bentuk kebanggaan pelaku. Karena kan ya ketika kamu me-live berarti kan kamu memang ingin orang-orang tuh melihat apa yang kamu lakukan. Nah, Ubaid melihat adanya pergeseran pandangan soal bullying terkait dengan persoalan ini. Seperti apa sih? Kita tanya aja yuk. Langsung ke Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Aku mau tanya terkait dengan ini nih Mas, kasus perundungan yang baru-baru ini terjadi di Bandung yang dia itu merundungnya itu sambil di live di media sosial TikTok gitu Mas. Nah, ini kan suatu hal yang biasanya kan viralnya karena divideoin orang, disebarkan, atau video yang dia ambil disebarkan. Justru merundungnya diam-diam. Nah, kali ini perundungannya malah di live kan, ditunjukkan kepada banyak orang gitu ya. Nah, pertama gimana sih Mas Ubaid melihat kasus seperti ini gitu? Saya melihatnya ini sebuah fenomena yang mestinya menjadi perhatian publik ya. Karena ini ada pergeseran yang luar biasa. Karena lumrahnya orang melakukan sebuah kesalahan atau orang melakukan perundungan itu biasanya kan diam-diam atau di tempat tertutup gitu, atau sengaja dibatasi kalangan tertentu gitu ya. Tetapi ini ada fenomena lain di mana
ternyata melakukan sebuah kejahatan itu dipublikasikan gitu. Iya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pelakunya itu memang dia merasa bangga dengan perbuatan melakukan tindakan kejahatan. Nah, ini menurut saya ini fenomena belakangan juga terjadi. Jadi tidak hanya yang viral-viral di media sosial, itu kan seringkali bukan pelakunya yang menyiarkan, tetapi ada orang lain yang entah diam-diam atau tertangkap CCTV gitu. Nah ini live gitu ya, jadi sengaja dipertontonkan gitu. Jadi menurut saya ini penting untuk dipelajari bersama, kenapa sampai kemudian anak-anak usia pelajar itu bisa melakukan tindak pidana gitu kan, aksi perundungan yang itu bisa diglorifikasi sebagai bentuk sebuah kebanggaan gitu. Apakah kasus ini menunjukkan kalau ada pergeseran paradigma atau pandangan sendiri Mas terkait dengan bullying? Jadi seperti Mas bilang tadi ya jadinya membanggakan gitu. Iya, menjadi pelaku perundungan itu perasaan dia itu ada kebanggaan, itu yang sangat memprihatinkan ya gitu. Selain itu kita bisa katakan bahwa pencegahan perundungan itu tidak cukup ya dengan adanya misalnya tim pencegahan kekerasan, kemudian ada Satgas gitu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tim pencegahan kemudian Satgas tadi itu bekerja untuk melakukan ya penyadaran, untuk melakukan perubahan cara pandang, perubahan perspektif tentang perundungan, tentang kekerasan yang ada di sekolah gitu. Karena kekerasan ini atau perundungan di sekolah, di lingkungan pelajar dan juga di masyarakat ini punya pemaknaan yang banyak gitu. Seperti yang kita bahas saat ini, itu di mata pelaku ini bukan sebuah perbuatan yang dilarang, tetapi ini sebagai kebanggaan sampai kemudian dia tidak takut berhadapan dengan hukum sampai dipidana dan seterusnya karena dia punya backingan gitu ya, punya backingan orang-orang yang berkuasa gitu. Saya pikir ini mesti menjadi perhatian bersama untuk bahwa agenda pencegahan kekerasan di sekolah, penanggulangan kekerasan di sekolah ini masih menjadi tantangan yang luar biasa. Mas, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal faktor mungkin ya Mas membuat seorang anak ini menyalahgunakan media sosial gitu kan, malah dipakai live untuk perundungan gitu. Nah ini apa Mas yang jadi faktor penyebab kasus-kasus seperti ini tuh bisa terjadi? Yang pertama memang kita punya kelemahan ya di sekolah-sekolah kita, di lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu soal literasi ya. Jadi tidak ada kemampuan yang cukup kuat di pelajar-pelajar kita tentang kemampuan literasi. Jadi literasi itu tidak hanya dipahami sebagai melek huruf ya, bisa membaca gitu ya. Tetapi literasi juga harus dimaknai sebagai enlightenment. Jadi ketika orang membaca itu ada insight, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang itu menyadarkan seseorang untuk mengetahui soal kemanusiaan, mengetahui soal keadilan, mengetahui soal kemaslahatan dan seterusnya gitu, tentang nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran menjadi warga negara gitu. Jadi sekolah-sekolah kita atau pelajar-pelajar kita tidak punya cukup kuat ya kemampuan untuk itu gitu. Kemudian yang kedua, literasi itu selain enlightenment, dia juga harus mampu empowerment gitu ya. Jadi setelah timbul adanya pengetahuan-pengetahuan baru, ada kesadaran-kesadaran baru, lalu apa yang bisa dia lakukan terhadap dirinya dan juga lingkungannya gitu. Sehingga ini yang belum banyak terjadi di sekolah-sekolah kita, tidak banyak terjadi di lingkungan ya peserta didik gitu. Sehingga sekolah itu ya hanya ukurannya hanya sebuah nilai akademik, hanya prestasi dan seterusnya. Tidak kemudian siswa punya cukup pemahaman tentang paradigma yang kritis
soal kemanusiaan, soal keadilan, soal kemaslahatan, itu tidak cukup kuat pelajar kita mengadres pemahaman-pemahaman semacam itu. Mas, ngomongin media sosial, berarti ketika perilaku merundung seseorang disiarkan secara live dan ditonton orang-orang, ini ada kemungkinan kalau bakal ditiru nggak sih Mas oleh orang lain? Karena kan sulit untuk membatasi penyebaran konten-konten seperti ini gitu, meskipun live-nya mungkin sudah berakhir gitu. Makanya ini harus segera menjadi perhatian bersama. Lalu bagaimana ya semua stakeholder ini melakukan peran-peran untuk melakukan jangan sampai ini dicontoh oleh yang lain. Kalau kemungkinan dicontoh itu pasti. Jadi apa yang terjadi di Bandung ini, dia juga mencontoh tontonan-tontonan yang dia tonton atau informasi-informasi salah yang dia serap gitu. Karena itu dia tidak tahu misalnya perundungan ya atau melukai orang antara di dalam ring pertandingan misalnya yang dia tonton sama di luar ring itu bedanya apa gitu. Kenapa ada orang mampu memukul orang lalu jatuh dia dapat hadiah gitu. Lalu di lain kesempatan kenapa saya tidak menunjukkan kehebatan saya, kejagoan saya ini untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi bisa saja mereka tidak bisa punya pengetahuan ya soal antara ini pertandingan yang memang ada cara atau aturan mainnya sama ini tindakan jalanan yang tidak boleh dilakukan gitu. Bisa jadi mereka belum sampai pengetahuan semacam itu sehingga dia melakukan hal yang kesalahan tapi dia tidak sampai pengetahuannya ke situ. Karena itu pendekatan kepada anak dengan pendekatan kepada orang dewasa dalam penegakan hukum itu berbeda gitu. Karena anak-anak ini punya pengetahuan yang sangat terbatas gitu kan, sehingga pendampingan, pendidikan, pengembangan pengetahuan, penyadaran itu lebih dikedepankan daripada pidana-pidana itu. Mas, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal penanganan gitu ya, apakah mungkin penanganan dan pencegahan pembulian yang digalakan selama ini masih kurang cukup Mas? Karena kan ini jatuhnya meluas ya ke ranah di media sosial. Kurang cukup ya, karena kekerasan di pelajar itu sebenarnya kan sudah akut ya. Di sekolah misalnya, pelakunya itu bisa guru gitu. Artinya pelajar kita, peserta didik kita, itu bisa jadi di lingkungan sekolah, itu bisa menjadi korban kekerasan. Yang pelakunya itu guru gitu. Lalu dia sebagai korban kekerasan, dia merasa bahwa guru saja bisa melakukan tindakan kekerasan sewenang-wenang terhadap peserta didik. Kenapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama, tindakan kekerasan kepada orang yang lebih lemah gitu. Nah, itu artinya bahwa kekerasan itu berada di dekat kita, ada di sekeliling kita gitu. Sehingga penanggulangan kekerasan hanya pada peserta didik itu tidak menjawab gitu. Karena kekerasan itu dia alami di sekolah, misalnya pelakunya bisa senior, pelakunya bisa guru, pelakunya bisa kepala sekolah, pelakunya bisa orang tua gitu kan. Sehingga keseharian peserta didik yang dilingkupi banyak adegan perundungan, dia melihat ada banyak aksi kekerasan yang suatu ketika dia bisa menjadi korban, dia bisa menjadi pelaku, dia bisa menjadi saksi, maka kekerasan itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Artinya siapa yang kuat dia bisa berbuat hal yang sama dan yang lemah akan menjadi korban kekerasan gitu. Nah, ketika dia merasa penting untuk menunjukkan eksistensinya supaya diakui sebagai orang hebat, supaya diakui sebagai orang yang kuat, supaya mendapatkan prestis, maka dia menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengangkat image dia itu. Oke, berarti sebenarnya penanganan perundungan itu harus di segala lini, sektor, dan masa gitu ya Mas ya. Jadi nggak cuma sekedar di sekolah aja, tapi di lingkungan sehari-hari pun juga harus ada penanganannya. Karena bisa jadi itu jadi pemicu atau trigger gitu ya pelaku untuk melakukan perundungan gitu. Iya, karena kekerasan ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sekolah, juga terjadi di masyarakat, juga terjadi di rumah gitu. Jadi kekerasan ini terjadi di masyarakat, banyak sekali kita tonton gitu kan. Di rumah juga ada banyak perlakuan ketidakadilan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, itu dilihat
sehari-hari oleh anak dan juga di sekolah gitu. Karena itu hanya mengandalkan pemerintah juga nggak bisa, hanya mengandalkan sekolah juga nggak bisa. Artinya pemerintah sebagai pemberi layanan pendidikan itu cukup punya peran penting untuk bagaimana mendorong ya seluruh stakeholder antara sekolah, ya masyarakat, ya orang tua untuk dilibatkan dalam pencegahan ini gitu. Karena tanpa ada gerakan bersama, peran satu sama lain untuk berkolaborasi, saya yakin hasilnya tidak akan kelihatan gitu. Nah, itu yang pentingnya gitu. Oke, baik Mas Ubaid, terima kasih banyak ya Mas ya. Oke, sama-sama. 24 Mei 2024, raksasa layanan jejaring sosial Meta bakal menghapus fitur Flipside di Instagram. Flipside adalah fitur yang memungkinkan pengguna membuat profil baru layaknya second account. Flipside lebih private dan postingan hanya bisa dilihat oleh follower terpilih. Fitur ini dibuka Instagram secara terbatas di beberapa negara sejak awal 2024. Instagram memastikan fitur ini tak akan tersedia lagi dan postingan atau stories yang pernah diposting di fitur Flipside bakal diarsipkan. Konten di Flipside nantinya hanya bisa dilihat oleh pengguna, juga pengikut yang mendapatkan pembagian. Amerika Serikat resmi mengembalikan 30 benda bersejarah ke Indonesia dan Kamboja. Benda bernilai 3 juta US dollar atau sekitar 49 miliar rupiah itu adalah benda yang dijarah, dijual, atau dikirim secara ilegal oleh jaringan perdagangan dan penyelundupan Amerika Serikat. Jaksa wilayah Manhattan, New York, Alvin Bragg memastikan 27 benda ke Kamboja dan 3 ke Jakarta telah dipulangkan. Salah satu yang dikembalikan adalah relief batu figur dari Kerajaan Majapahit dari Indonesia dan perunggu Dewa Siwa dari Kamboja. Member boyband asal Korea Selatan RM BTS membagikan jadwal perilisan album solonya bertajuk Right Place Wrong Person. Album dari pria bernama asli Kim Namjoon ini bakal dirilis 24 Mei 2024. Agensi BTS Big Hit Music mengungkap album Right Place Wrong Person bakal berisi 11 lagu yang bakal menangkap beberapa emosi universal yang dialami setiap orang selama hidup. Beberapa perasaan yang digambarkan RM adalah menjadi orang luar yang tidak cocok. Sementara perencanaan perilisan album RM pre-order sudah dimulai sejak 26 April 2024. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, setelah tadi Lea bahas soal perundungan yang dilakukan secara live, Lea mau bahas nih terkait dengan otomotif. Nah, buat kalian yang penasaran sama perkembangan terbaru kendaraan listrik atau ada yang niat menambahkan koleksi di garasi dengan mobil listrik, boleh banget nih merapat ke Periklindo Electric Vehicle Show di G-Expo Kemayoran. Pameran khusus kendaraan listrik itu digelar yang ketiga kalinya loh pada 30 April sampai 5 Mei 2024 dengan memamerkan hingga 80-an merek. Nah, mau tahu bakal ada apa aja? Yuk kita dengarkan wawancara KBR Nadia Julianti. Perbincangan ini hasil kerjasama KBR Media bareng Periklindo Electric Vehicle Show 2024. Oke Lea, kayaknya Nadia nggak perlu lagi nih basa-basi karena udah penasaran soal pameran yang katanya dibuat salah satunya untuk mendukung program percepatan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, Nadia udah bersama Project Manager PEVS 2024, Rudy MF. Halo Pak Rudy. Halo Nadia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik-baik. Oke, Pak, Periklindo Electric Vehicle Show ini kan kali ketiga ya digelar. Nah, boleh dijelasin dulu nggak sih Pak soal pameran ini buat yang penasaran untuk datang nih nanti? Baik, jadi Periklindo Electric Vehicle Show ini digagas oleh asosiasi namanya Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik atau Periklindo, dan kami di Andra Promosindo selaku penyelenggara organisernya. Nah, tahun ini tahun ketiga, kita akan adakan 6 hari dari tanggal 30 April sampai dengan 5 Mei di G-Expo Kemayoran. Visi misinya memang ini mendukung program pemerintah untuk kendaraan berbasis listrik, berbasis baterai, untuk menuju Indonesia net zero emission, jadi mengurangi emisi lah dari gas buang yang dihasilkan kendaraan. Demikian. Oke, kalau dari ragamnya gitu Pak, ada berapa macam kendaraan dan brand sih Pak yang nantinya akan berpartisipasi di acara ini?
Baik, tahun ketiga ini animonya luar biasa karena ada 113 partisipan. Yang istimewa pasti dari kendaraan mobil dan motor ataupun kendaraan niaga dan industri pendukung ya. Di mana mobil kita tahu kompetisi di kendaraan listrik ternyata secara global pun kita lihat sangat ketat. Di Indonesia pemain-pemain besar sudah masuk, katakanlah seperti BYD yang akan membawa 3 line up terbaiknya, ada Dolphin atau Trisil dengan harga yang affordable. Lalu yang sudah lama di Indonesia kita lihat tahu juga ada Wuling akan membawa yang terbaru, ada Cloud EV yang baru saja diluncurkan dan sudah bisa di test drive di pameran ini. Yang menarik harga di bawah 500 kan sudah banyak pilihan ya. Bisa MG4 EV, ada Neta juga yang sudah CKD, ada Chery Omoda 5 juga yang sudah di bawah 500-an juta, MG4 EV, yang premium juga nanti ada Tesla, ada BMW, terus Hyundai juga akan join. Jadi harga-harga sudah kompetitif menguntungkan konsumen. Dan di bawah 200 juga kita tahu udah ada Ceres mengeluarkan EV, itu juga di bawah harganya sangat terjangkau, di bawah 200 juta, Wuling Air EV pun demikian. Lalu motor yang menarik, motor karena subsidi dari pemerintah masih berjalan, jadi satu NIK, jadi satu KTP berhak untuk membeli satu unit kendaraan, itu harganya udah ada yang di bawah 3 juta. Nah, nanti akan ketemu di pameran kami, begitu. Oke, baik Pak, berarti emang banyak pilihannya dan harganya terjangkau gitu ya Pak ya untuk masyarakat. Bener banget. Oke. Betul sekali. Oke, baik Pak. Kalau misalnya dari program PEVS sendiri nih Pak, boleh dijelasin nggak sih Pak apa aja program yang bakal ada? Baik, jadi kita ada sisi edukasi juga selalu tiap tahun. Tahun ini kita bikin seminar yang skala besar, namanya Evolution Seminar. Kita akan jalan di hari pertama, 30 April di sore hari. Nanti ruangannya di ballroom, conventionnya J-Expo, mulai jam 16.30. Sesi pertama, break maghrib, lalu masuk sesi kedua. Sesi pertama akan dihadirkan pembicara-pembicara yang sangat kompeten, menyampaikan roadmap kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia, policy-nya, insentifnya, kait investasi kemudahannya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa dari Kementerian Perhubungan, dari Kemenperin, lalu juga ada soal e-katalog ya, ada dari LKPP, dari asosiasi luar juga yang hadir, delegasi luar, Chairman AFEVA, Asosiasi atau Federasi Kendaraan Listrik Asia menyampaikan juga di situ sharing sessionnya. Dan sesi kedua yang menarik soal ibu kota Nusantara. Kita tahu di sana akan dicanangkan menjadi kawasan yang ramah gitu ya, ramah lingkungan, sehingga kendaraan baik itu public transport, kendaraan pribadi akan berbasis battery atau EV, electric vehicle. Nah, kita undang otorita IKN, Kementerian PUPR, dan juga tentu dari PLN dan narasumber perwakilan brand akan sharing seperti apa sih opportunity bisnis untuk di IKN ke depan. Lalu kita juga hadirkan yang merangkul komunitas. Tanggal 1 akan ada lomba push bike bagi yang punya anak-anak suka berolahraga berkompetisi, bisa hadir tanggal 1, ada kompetisinya di area outdoor. Kita juga undang teman-teman komunitas Kosmik untuk bikin fundraise. Jadi nanti akan ada balap motor, tapi pastinya tidak ada knalpotnya, tidak ada asapnya nih ya. Sangat menarik, ada 50 starter akan berlomba di situ. Lalu kita juga undang teman-teman komunitas untuk riding hadir di hari Sabtu ataupun hari Minggu selama pameran. Dan yang menarik juga kita hadirkan demo kalau misalkan baterai ini terbakar. Nah, ternyata sudah ada alat pemadam buatan Indonesia, ini yang membanggakan, yang juga spesialisnya bisa memadamkan baterai berbasis lithium. Akan ada demonya. Jadi lengkap nanti edukasi, test drive, sisi networking bisnis juga akan kita jalankan di area outdoor. Begitu. Oke, baik, berarti emang program-programnya bakal diisi sama orang-orang yang berkompeten di bidangnya ya Pak ya. Menarik banget nih. Betul sekali. Oke, nah tahun ini sendiri Pak ada highlight soal Periklindo Electric Vehicle Show ini nggak sih Pak? Baik, jadi selain program-program tadi tentu kita juga memberikan layanan hospitality selama di pameran, contohnya layanan shuttle bus. Jadi kita siapkan shuttle bus gratis dari titik mall, salah satunya di Pondok Indah, dari sana ke J-Expo atau sebaliknya dari J-Expo kembali ke mall tadi. Itu informasinya bisa didapatkan semuanya di akun Instagram kami di @pfes_id, termasuk informasi untuk pembelian tiket. Karena tiket ini sengaja kita tidak naikkan, harganya cuma 50.000, itu bisa dibeli di aplikasi PLN Mobile. Jadi dari rumah sudah bisa beli tiketnya tuh, download PLN Mobile, cari tiket PFES, dan dapatkan nanti di venue. Yang membeli dari PLN Mobile itu banyak hadiah-hadiah ya, langsung disiapkan oleh dari PLN, begitu. Oke, baik Pak. Nah, tapi nih katanya PEVS itu punya program baru tahun ini. Apa aja nanti kita bahas setelah jeda ya. Commercial break. Commercial break. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta.
Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Rekap dikit pembicaraan tadi, Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS salah satu perwujudan dedikasi Periklindo memajukan dunia otomotif, khususnya di sektor kendaraan listrik. Tema The Leading EV Show in Indonesia di pameran tahun ini diharapkan mampu menampilkan produk-produk terkini. Bukan sekedar menampilkan eksistensi kendaraan listrik, tapi juga bagaimana pentingnya dan majunya pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, Pak Rudi, tadi aku sempat spill soal ada program baru di PEVS ini ya, Pak. Boleh disebutkan dan dijelaskan lebih detail mungkin, Pak? Oke, jadi program-program kita selama 6 hari begitu banyak. Salah satunya kita mengapresiasi para eksibitor overseas yang begitu banyak tahun ini akan hadir. Kebetulan kita juga bekerja sama dengan Asia Bike Jakarta. Ini sebuah pameran yang bersandingan dengan PVS menghadirkan sepeda listrik. Jadi sepeda listrik, motor listrik, dan juga industri pendukungnya. Nah, di sore hari kita mengundang para calon pelaku bisnis ataupun pelaku bisnis existing untuk bertemu dengan para tamu-tamu delegasi dari overseas ini untuk melakukan evening buyers gathering. Jadi dengan business network di selama sore hari, dimulai tanggal 1, 2, dan 3, mudah-mudahan begitu banyak tercipta peluang-peluang bisnis, syukur-syukur terjadi dealing-dealing antara tamu-tamu delegasi luar dengan pelaku bisnis di Indonesia untuk memajukan ekosistem kendaraan listrik. Itu salah satu yang kita highlight utama. Selain yang tadi sudah saya sampaikan, seminar, ada push bike, lalu ada balapan motor, dan yang pasti komunitas-komunitas termasuk kampus pun kita undang membawa karya terbaiknya, karena kita tahu banyak sekali kampus di Indonesia yang ikut kejuaraan untuk Formula e-student. Jadi Formula Electric Student, karya mereka bisa ditampilkan bersandingan dengan brand-brand global yang ikut pameran. Demikian. Oke, baik Pak. Kalau misalnya seminar tadi gitu ya Pak, apa aja sih Pak yang akan dibahas pada Evolution Seminar gitu, dan siapa aja yang bakal menjadi pembicaranya Pak? Untuk Evolution Seminar kita akan hadirkan 2 sesi di tanggal 30 April. Sesi pertama itu nanti akan membahas roadmap dari pemerintah, policy, kebijakan, insentif, kemudahan untuk pengembangan kendaraan listrik ke depan. Itu mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, lalu ada juga dari LKPP terkait e-katalog, mekanismenya bagaimana untuk memasukkan, mensubmit barang-barangnya agar pemerintah bisa melakukan pengadaan kendaraan listrik. Ada sharing juga dari LKPP. Lalu sesi kedua terkait Ibu Kota Nusantara untuk peluang bisnis ke depan, karena di sana akan dicanangkan semuanya kendaraan berbasis baterai yang ramah lingkungan. Itu dari otoritas IKN kita undang, dari PUPR kita undang, dari PLN yang penyedia infrastrukturnya kita undang juga, dan juga akan ada sharing dari teman-teman brand yang menyediakan teknologi terkini dari EV, salah satunya dari Telkomsel Enterprise, begitu. Oke, baik Pak. Nah, jadi selain lihat-lihat mobil dan mungkin jadi tergiur gitu ya Pak, pengen punya di garasi gitu mobilnya, apa sih Pak yang bisa didapatkan pendengar dengan mengikuti pameran dan seminarnya juga gitu? Baik, jadi tadi saya sudah sampaikan banyak promo-promo menarik pastinya. Mau yang cari mobil, cari motor, dan yang pasti di pameran semuanya lengkap. Jadi yang ada keraguan terkait bagaimana nanti nge-charge-nya, berapa biayanya, bisa langsung tanya. Di situ ada booth PLN. Lalu misalkan pengen tahu ekosistemnya, sebetulnya nanti pengembangan ke depan seperti apa, itu di Hall B, itu ada para exhibitor dari overseas akan berpameran. Jadi selain mencari barang, networking juga menambah pengetahuan. Oke, baik Pak. Kalau misalnya pendengar tertarik terus mau ikutan nih Pak, bagaimana sih Pak cara membeli tiket masuk PEVS 2024 ini, dan info lengkapnya bisa dicek di mana Pak? Untuk info lengkap bisa dicek di akun Instagram kami @pfes_id. Tiketnya sendiri bisa dibeli di aplikasi PLN Mobile. Jadi silahkan beli di situ dan dapatkan juga banyak, nanti ada hadiah-hadiah langsung dari PLN. Yang membeli tiket di sana bisa dapat juga akses cepat untuk masuk ke venue, dan yang mengunjungi booth juga akan ada hadiah-hadiah juga dari PLN. Demikian. Oke, baik Pak. Jangan lupa ya di G-Expo Kemayoran mulai 30 April sampai 5 Mei. Buat kalian yang kepo dan ingin memiliki kendaraan listrik, yuk datang dan kunjungi langsung brand-brand kendaraan listrik hanya di Periklindo Electric Vehicle Show. Oke Pak Rudi, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta.
Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyebut tugas utamanya ke depan adalah menjaga kekayaan Indonesia agar bisa dirasakan seluruh masyarakat. Prabowo menekankan pentingnya kerjasama semua pihak agar agenda-agenda dan strategi ke depan dapat terlaksana dengan baik. Ia mengaku tak bisa membangun bangsa Indonesia sendirian. Prabowo mengaku strategi menjaga kekayaan Indonesia sudah dirintis sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto juga mengatakan saat ia dan wakilnya akan menggunakan waktu untuk menyiapkan diri sebelum serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024. Prabowo menyebut akan memanfaatkan waktu hingga pelantikan nanti dengan mempelajari seluruh permasalahan bangsa dan berdiskusi dengan para pakar untuk mencari solusinya. Ia berharap waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya kita ke Bogor, Jawa Barat. Seorang pengemis yang viral lantaran memaksa dan marah-marah akhirnya ditangkap oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat. Emak-emak ini sempat viral di media sosial karena gaya mengemisnya yang memaksa dan marah-marah. Kasih Ops Satpol PP Kota Bogor, Surya Dharma mengatakan pengemis tersebut sudah diamankan dan akan dimintai keterangan lebih lengkap. Setelah proses permintaan keterangan, Surya memastikan pihak Satpol PP dan Dinsos akan memutuskan tindakan terhadap pengemis viral tersebut. Lebih lanjut, Surya mengatakan pengemis ini tak hanya viral di Kota Bogor, tapi juga di beberapa kota termasuk Bandung dan Sukabumi. Terakhir ke Makassar, Sulawesi Selatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Agus Harimurti Yudhoyono meluncurkan aplikasi sertifikat tanah elektronik bernama MySertifikat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. AHY mengatakan dengan MySertifikat pemohon bisa mendapat kepastian berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa lama proses penerbitan sertifikat akan berjalan. AHY memastikan sertifikat tanah elektronik lebih aman dibandingkan sertifikat konvensional. AHY menambahkan aplikasi MySertifikat bisa diakses melalui laman www.mysertifikat.id. Kata dia, ini adalah sebuah aplikasi inovasi dari Sulawesi Selatan yang diharapkan bisa melengkapi apa yang sudah dijalankan selama ini. AHY mengatakan sertifikat tanah elektronik ini adalah upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat agar tanahnya tidak diserobot mafia tanah. Sebelumnya, Menteri AHY bersama Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan komplotan mafia tanah yang berpotensi merugikan negara sebesar 306,4 miliar rupiah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa nih terus dengerin podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu yang lainnya. Lea Baneza pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.